Salam bahagia untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab di minggu yang kedua ini Tuhan menganugerahkan kita kekuatan dan kesehatan. Amin. Iya, terbukti kita bisa ada lagi melewati sepanjang minggu ini, minggu yang penuh dengan pergumulan. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan menyertai untuk kita dapat melewati sepanjang minggu ini. Dan kita hadir lagi dengan penuh sukacita. Bahagia kita di hari ini. Amin. Kita melihat oma-oma pakai baju merah. Merah berarti kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Beberapa waktu ke depan mari kita mendengarkan firman Allah. Kita meresponi firman Allah. Sebab firman Allah diberitakan untuk memberikan kita kekuatan. Amin. Firman Allah datang kepada kita untuk memberikan kita kelegaan. Firman Allah akan datang kepada kita untuk memberikan kita kesembuhan jika kita dalam kondisi sakit. Amin. Yakin dan percaya? Sepakat dulu kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita tidak membuang-buang waktu. Mari semua yang punya Alkitab atau apa saja yang dibawa, mungkin HP, kita kasih mati dulu wifi-nya atau datanya supaya itu tidak akan mengganggu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka Mazmur 37 ayat yang kelima, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Dua kata ini sangat erat kaitannya. Yang akan kita serahkan kepada Tuhan itu bukan barang yang mati, bukan benda yang mati yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Benar? Ya, apa yang akan kita serahkan kepada Tuhan? Apa Om Dolfi? Tubuh. Tubuh itu hidup atau mati? Sekarang kita masih hidup. Dengar baik-baik. Yang kita akan serahkan kepada Tuhan itu adalah tubuh ini yang masih hidup, masih bergerak, dan masih punya rasa, masih punya keinginan. Beda kalau seperti di pastori gembala, kita banyak gembala-gembala menyerahkan anak-anaknya untuk dititip di pastori. Ya, waktu mereka datang dan membawa anak-anak mereka, taruh di pastori, mereka sudah tidak pernah kontrol lagi itu anak-anak. Mereka sudah serahkan penuh kepada Bapak dan Ibu Gembala Siloam untuk dapat membina anak-anak ini. Nah, di pastori itu begitu banyak aturan yang harus mereka ikuti. Kalau mereka melanggar aturan, beberapa poin yang mereka langgar, yang sudah ditetapkan, ya otomatis maaf banyak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sepakat. Ini bukan hanya sekedar kita mengucapkannya. Karena kita tahu, kan banyak lagu. Serahkanlah hidupmu. Apalagi? Ya. Jadi yang kita bawa ini adalah tubuh kita yang masih bergerak dan masih bernafas ini. Dan masih punya rasa. Hati-hati. Karena yang kita akan bawa ini bukan kita akan bawa kepada Bapak Gembala yang punya keterbatasan yang begitu banyak. Yang akan kita bawa kepada satu pribadi yang memang tidak nampak dan kita tidak lihat. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah berkata bahwa menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, saya mau tanya dulu, masih ada keraguankah kepada kita? Masih ada kekeraguan kepada kita jika kita sudah bawa
hidup kita ini kepada yang empunya hidup, yaitu Tuhan. Saya mau tanya Om Atu. Om Atu masih ragu? Masih ragu? Mama Ho masih ragu? Percayalah. Selanjutnya katakan, percayalah. Sebab kita bukan membawa kepada orang yang abal-abal tentang hidup kita ini. Kita membawa hidup kita ini pada satu pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saat kita sakit, kita ke dokter. Kadang dokter bilang, sudah angkat tangan. Berarti sudah tidak ada harapan. Kepada siapa lagi kita mau lari? Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada siapa kita mau pergi? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya ingat waktu Ibu Sri mau dioperasi di Palu. Berat memang, berat. Ya Ibu, berat. Om Dol bilang, sakit. Ibu Sri yang mau dioperasi, tapi Om Dol yang bilang, aduh dia lihat betapa menderitanya istri dengan penyakit ini. Sepakat, serahkan semua kepada Tuhan. Maka sampai pada hari ini masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang mempunyai hidup kita. Haleluya. Jadi jika kita sudah menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, jangan pernah ragu. Yakin saja, percaya saja, percaya dengan sungguh-sungguh. Saya mencatat percaya itu yang berarti, kalau dia dalam Alkitab Ibrani, percaya itu aman. Apa? Aman. Saya mau tanya, kalau kita merasa aman, kalau rasa kita aman, ada yang kita takuti? Tidak ada yang akan kita takuti. Kalau perasaan ini kita merasa benar-benar kita merasa aman. Dan aman itu seperti keadaan yang benar-benar aman. Bukan cuma sekedar aman, memang benar-benar aman dan dapat diandalkan. Siapa yang kita andalkan dalam dunia ini? Dalam situasi kondisi seperti ini, siapa yang kita mau andalkan dalam dunia ini? Kiri, kanan, semua sudah penuh dengan virus, bakteri yang mengancam kehidupan kita. Tidak ada keamanan lagi, tidak ada. Tapi jika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, percaya saja bahwa kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Tetapi ada syarat untuk kita merasa aman dalam tangan Tuhan. Sebab kita ini adalah manusia yang bergerak, manusia yang punya rasa, manusia yang masih punya kehendak. Kita melihat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin langsung oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api di waktu siang dan di waktu malam. Tetapi ada begitu banyak juga orang Israel yang dibunuh Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup benar-benar dan percaya sungguh kepada Tuhan, tentu ada yang harus kita buat. Kita bukan barang mati, bukan. Kita masih hidup, kita masih bisa bergerak dan berjalan, kita masih punya kehendak. Kita harus mengikuti cara firman Tuhan untuk kita tetap merasa aman, untuk kita merasa aman.
kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Nah, jika kita berada dalam tangan Tuhan, kita sudah terikat dengan Tuhan. Kita sudah diikat dengan kasih Tuhan. Jangan kita melepaskan diri lagi dari kasih Tuhan yang sudah mengikat kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Aniaya kah? Virus kah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, asalkan benar-benar kita ikut apa kata firman Tuhan. Di sana ada keamanan, aman yang benar-benar aman. Dunia sekarang tidak aman, tidak aman dunia ini. Apalagi jika kita dalam kondisi sakit. Ayat selanjutnya berkata bahwa dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ada kelanjutan dari apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan dan kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Di sana Tuhan yang akan bertindak. Bertindak itu kadang-kadang berhubungan dengan hukum. Ya, karena kita memang lawan kita bukan manusia, tapi lawan kita kadang-kadang itu tidak nampak. Kadang-kadang diri kita sendiri ini menjadi lawan kita. Egoisnya kita itu kadang-kadang menjadi lawan kita. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang setiap minggu kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan lewat pemerintah Kabupaten Parigi Motong yang masih mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka, untuk kita dalam menyembah dan memuji serta memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang hanya 1 jam atau kadang-kadang 1 jam lebih sedikit untuk kita berada di hadirat Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan membawa penyakit atau membawa persoalan di dalam hidupmu. Kita percaya bahwa Yesus akan bertindak untuk semuanya. Yesus akan bertindak untuk semua permasalahan hidupmu. Dia yang akan bertindak untuk permasalahanmu, apalagi cuma penyakit. Saya hampir 1 bulan hidup cuma karena kemurahan Tuhan. Hidup cuma karena doa dari keluarga Siloam. Sepertinya kehidupan ini berada di bayang-bayang maut. Berdiri agak susah, berjalan juga agak rasa sesak. Sepanjang hampir 1 bulan, tapi saya tidak pernah protes Tuhan. Saya tidak pernah komplain Tuhan, tidak. Justru saya juga takut untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Saya ingat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka banyak dimusnahkan karena terlalu banyak persungutan dalam perjalanan. Seperti berada di bayang-bayang maut. Tapi saya hanya datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku, ada lagu kan seperti itu, jalan lembah kelam, kita tidak perlu takut. Sebab apa? Ya, kita kan sudah menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan jika kita telah berada dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang akan memproses hidup kita. Jangan kita berteriak, sakit Tuhan, jangan. Jangan kita memprotes Tuhan, jangan. Kita berdiam pada prosesnya Tuhan. Kita akan melihat
jika Tuhan yang bertindak kepada kita. Kita akan melihat ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Situasi seperti ini kadang-kadang kita merasa Tuhan seperti Tuhan tidak melihat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk terus memandang dan memandang kepada kita. Apa yang kita buat Tuhan tahu. Mungkin saudara pikir saya berada di kebun atau saya berada di tempat yang tersembunyi. Apa yang saya buat Tuhan tidak lihat. Apa yang saya kerjakan Tuhan tidak lihat. Perhatikan baik-baik bahwa mata Tuhan tidak pernah terlelap, kata Mazmur 121. Siang malam dia memperhatikan kehidupan kita. Siang malam dia melihat. Dalam tidur pun di sana tangan Tuhan menopang kita. Apa yang kita perlu ragukan tentang Tuhan? Apa yang perlu kita cemaskan? Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Sebab kita telah mempercayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan yang benar-benar yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Serahkanlah kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Lihat, dia akan bertindak atas hidupmu. Dia akan bertindak atas hidupmu. Pagi hari ini dia akan bertindak atas penyakitmu. Dia akan bertindak atas persoalan hidupmu. Dia akan bertindak atas semua pergumulan dalam hidupmu. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta